Mendengar ini, Li Ling tidak dapat menahan tawa. Tuan, tidak akan butuh waktu setengah tahun. Pasukan manusia kita telah berkumpul. Dengan perintah Anda, kita dapat menghancurkan wilayah dan menghancurkan ras monster. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya. Baiklah. Sekarang biarkan para ahli peringkat Sein umum duduk di aliansi ras manusia, untuk mencegah para ahli peringkat Sein dan ras monster datang dan menghancurkan bagian belakang kita. Para ahli peringkat Sein yang tersisa memimpin pasukan ras manusia. Biarkan aku mengalahkan ras monster. Segera, Murong Yu meninggalkan beberapa pemain kuat di daftar suci. Mereka yang dipilih untuk tetap berada di daftar suci sangat tertekan. Siapa yang tidak ingin berperang dengan pasukan? Bagaimanapun, meskipun perang disertai dengan bahaya jatuh, tetapi manfaatnya bahkan lebih banyak. Selama tidak jatuh, semua orang akan meningkatkan kekuatan mereka sedikit banyak setelah perang. Belum lagi berbagai manfaat sumber daya yang diperoleh selama perang. Meskipun semua yang direbut dari musuh harus diserahkan, namun tidak semuanya harus diserahkan. Jika Yao Zu dikalahkan, keuntungan mereka akan sangat mengerikan. Kamu tidak perlu begitu tertekan. Sekarang mereka hanya menyerang ras iblis. Setelah ras iblis dikalahkan, giliranmu untuk menyerang ras suci. Ini adalah rencana Murong Yu sejak lama. Justru karena inilah mereka yang kuat dalam daftar suci dengan sukarela tinggal untuk menjaga markas manusia. Di wilayah Teran, selain Gunung Tiangang di markas besar aliansi Teran, ada juga 108 subkemudi. Tidak seperti sebelumnya, masing-masing subkemudi ini memiliki pasukan yang besar dan berlatih setiap hari. Ketika pesan dari Li Ling berlalu, pasukan ini mulai berkumpul. Kemudian Murong Yu melakukannya sendiri. Subkemudi Tiangang, itu adalah subkemudi terdekat dengan aliansi ras manusia dan subkemudi yang paling kuat. Pada saat ini, langit di atas subkemudi tiba-tiba terbelah, dan sebuah kaki besar melangkah keluar dari kedalaman kehampaan. Yang terjadi selanjutnya adalah seorang pemuda berpakaian hitam yang bukan sosok yang kuat. Orang ini adalah Murong Yu. Setelah melihat Murong Yu muncul, semua orang yang melihatnya di subruder berlutut tanpa sadar. Di dalam hati mereka, Murong Yu setara dengan penyelamat mereka. Posisi Murong Yu di hati mereka adalah yang tertinggi, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Murong Yu mengangguk sedikit, lalu berkata dengan ringan, semuanya, bangun, kalian tidak perlu membungkuk ketika melihatku di masa depan. Ingat, kita masing-masing sama, dan tidak ada perbedaan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu telah menghilang di tempatnya. Namun, suaranya telah mengitari balok-balok di atas subruder selama 3 hari, dan itu berlangsung lama. Kita semua sama, dan tidak ada perbedaan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Namun, perkataan Murong Yu tersebar luas, menjadikan posisi Murong Yu lebih tinggi di hati setiap orang, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Di alun-alun, setelah Murong Yu muncul, dia melihat sepasang pasukan yang tersusun rapi. Ini adalah pasukan umat manusia. Yang terlemah adalah alam orang bijak kuno, orang bijak leluhur, dan orang bijak leluhur kekacauan. Prajurit adalah orang suci yang kuat dari kedua tingkat ini. Bos kecil umumnya adalah semua keberadaan tingkat orang suci leluhur kekacauan. Tidak banyak orang di alun-alun, hanya sekitar 1 juta orang. Ini adalah garda depan aliansi Teran. Mereka yang memimpin tentu harus kuat. Setelah melihat Murong Yu, para prajurit pasukan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Dan mata mereka bersinar dengan fanatisme. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong Yu langsung mengorbankan Hetuluoshu, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, dia langsung mengumpulkan mereka ke dalam Hetuluoshu. Segera, Murong Yu juga memasuki buku Hetuluo. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang ke subkemudi berikutnya. 108 subkemudi berjalan satu persatu, bahkan dalam waktu kurang dari setengah hari. Kecepatan pengerahan pasukan semacam ini sungguh menakjubkan. Di seluruh dunia suci, hanya Murong Yu yang memiliki efisiensi ini. 18 juta prajurit elit, lebih dari 10.000 pembangkit tenaga daftar suci. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu membagi 100 juta prajurit elit ini menjadi 10.000 tim. Setiap tim memiliki tepat 10.000 orang. 10 skuadron membentuk satu skuadron, totalnya 1.000 skuadron. 1.000 skuadron telah digabungkan menjadi 100 brigade. Setiap regu memiliki seorang pemimpin regu, dan pemimpin regu ini harus menjadi yang terkuat dalam daftar suci. Selain pemimpin tim K, ada juga wakil pemimpin tim, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat orang suci leluhur Chaos. Selain wakil kapten, ada juga divisi militer. Kekuatannya tidak boleh terlalu kuat, tetapi strateginya harus lebih kuat dari orang kebanyakan. Hal yang sama berlaku untuk skuadron, dan begitu juga brigade. Namun, wakil kapten skuadron dan kapten negatif keduanya kuat dalam daftar suci. Pemimpin skuadron mematuhi perintah dan pemimpin skuadron berada di bawah yurisdiksi pemimpin skuadron. Adapun kapten, ia menerima pengiriman langsung Murong Yu. Ada lebih dari 10.000 pembangkit tenaga daftar suci dari aliansi ras manusia kali ini. Dengan kata lain, setelah mengurangi 12.200 skuadron, dan skuadron, masih ada sekitar 2.000 orang suci yang kuat.
Orang-orang kuat ini dan 8 juta prajurit elit yang tersisa membentuk unit logistik, yang berarti mereka berdedikasi untuk membersihkan medan perang dan menempatkan para prajurit yang terluka dalam perang. Selain itu, Murong Yu juga menarik sebagian dari pusat kekuatan daftar orang suci dan orang suci untuk membentuk pengawalnya sendiri. Meskipun Murong Yu tidak dapat menggunakannya, dia juga membutuhkan seseorang untuk menjalankan tugas dan menyampaikan perintah. Aozu, Kom Pegunungan Duanyu. Itu adalah pegunungan di persimpangan ras manusia dan ras monster. Takdir memang seperti itu, pegunungan Duanyu tinggi di atas, menjulang ke awan. Namun seluruh pegunungan itu seperti batu besar yang mengangkangi ras manusia dan ras monster. Namun, batu besar ini tampaknya telah dipotong dengan satu pisau, dan kedua sisinya sangat halus. Sulit bagi kebanyakan orang untuk memanjatnya. Di pegunungan Duanyu, binatang buas mengamuk dan merajalela. Binatang buas tingkat orang suci leluhur yang kacau berlimpah. Oleh karena itu, karena aspek-aspek pegunungan Broken Mountain ini, sangat sedikit manusia dan monster yang telah melintasi pegunungan Broken Mountain ini dan muncul di wilayah pihak lain. Pegunungan Broken Mountain adalah parit yang sesungguhnya, menghalangi komunikasi antara ras manusia dan ras monster. Namun, hari ini, bayangan hitam terbang dari ras manusia. Melihatnya dari kejauhan, ras manusia yang terbang dengan kecepatan ekstrim ini adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Pemuda itu langsung menembus kehampaan. Bahkan jika dia mencapai pegunungan Broken Mountain, dia tidak berhenti di titik manapun, tetapi terbang melewatinya. Raungan, raungan, raungan. Pemuda berpakaian hitam itu bergegas ke pegunungan Duanyu, dan pegunungan Duanyu meledak dengan raungan binatang buas yang mengerikan. Binatang buas ganas yang mengguncang langit satu persatu naik ke langit dan membantai pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dingin, dan aura yang miliaran kali lebih kuat dari binatang buas ini meledak darinya, berpusat di tubuhnya, menyapu seperti air pasang ke segala arah. Gemuruh, kemanapun dia pergi, kehampaan hancur berkeping-keping, dan bebatuan serta pepohonan besar di atas pegunungan Broken Mountain hancur berkeping-keping. Dan binatang buas yang mengguncang langit itu bahkan meraung, dan mereka benar-benar merangkak di tanah tanpa bergerak oleh aura yang mengerikan ini. Faktanya, mereka tidak berani bergerak dan tidak bisa bergerak. Setelah melihat ini, pemuda berpakaian hitam itu mendengus lagi, tidak membunuh binatang buas ini, tetapi menghilang di tempat dengan satu langkah. Kota Duanyu adalah salah satu kota besar paling terkenal dari klan monster. Karena kedekatannya dengan pegunungan Duanyu, kota ini menarik banyak orang kuat ke sini setiap hari. Oleh karena itu, kota ini sangat makmur. Pada hari ini, kota Broken Yue seperti biasa, masih sangat ramai. Namun, entah mengapa, tiba-tiba, perasaan tertekan yang luar biasa muncul pada semua orang suci iblis di kota Duanyu. Dan seiring berjalannya waktu, perasaan tertekan ini menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, seorang pria suci bermata tajam tiba-tiba berteriak ke arah pegunungan Duanyu, dan suaranya penuh dengan kengerian, apa itu? Akankah binatang buas di pegunungan Duanyu datang untuk membantai kota? Semua orang terkejut dan mengikuti pandangan orang itu, dan pemandangan ini hampir tidak membuat mereka pingsan. Di kejauhan, awan besar awan hitam menutupi langit dan matahari terbang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Aura yang sangat mengerikan menerobos ratusan juta waktu dan ruang, dan dengan cepat menyapu. Dan depresi yang mereka rasakan berasal dari awan gelap ini. Namun, awan gelap macam apa yang ada di sana? Jelas sekelompok besar binatang buas. Namun, itu bukan binatang buas, itu adalah orang suci yang terlatih dengan baik. Apakah itu ras manusia yang datang dari pegunungan Duanyu? Dalam sekejap, ide ini muncul di benak setiap orang di kota Duanyu. Dan banyak dari mereka yang bereaksi cepat telah mengolesi telapak kaki mereka dengan minyak, dan dengan cepat melarikan diri ke belakang. Boom, boom, boom. Hanya saja ketika mereka melarikan diri, beberapa garis yang mengandung aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi telah merobek kehampaan dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang itu telah menelan mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah beberapa suara keras yang tumpul, orang-orang yang memimpin untuk melarikan diri ini telah tertiup menjadi awan darah dan langsung mati. Klan iblis di kota Duanyu akan mendengarkanku, melucuti senjata dan tidak membunuh. Jika tidak, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Suara seperti ledakan guntur datang dari kejauhan, mengandung tekanan yang mengerikan. Banyak monster kuat di kota Broken Yue tidak yakin dengan guncangan itu, dan beberapa langsung kewalahan oleh guncangan itu. Pasukan Teran, pada saat ini, ras monster di kota Duanyu akhirnya bereaksi. Warnanya tiba-tiba berubah satu persatu. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk begitu patuh. Beberapa orang telah mengaktifkan susunan teleportasi dan ingin melarikan diri. Namun pada saat ini, ratusan sosok muncul di langit di atas kota Broken Yue, dan beberapa orang bahkan muncul tepat di samping formasi teleportasi. Semuanya kuat dalam daftar suci. Kekuatan dahsyat yang meletus dari ratusan orang ini menyelimuti seluruh kota Duanyu, dan aura yang kuat itu bahkan membuat para ahli daftar suci di kota Duanyu ketakutan. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga banyak jumlahnya. Dan meskipun ada pemain kuat dalam daftar suci ras iblis di kota Duanyu, jumlahnya kurang dari 10.
Sekarang orang-orang ini tidak sabar untuk menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri, agar tidak diketahui orang, bahkan lebih mustahil untuk keluar dan bertarung. Karena mereka semua tahu bahwa begitu mereka berani bertarung, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Bahkan manusia kuat dalam daftar suci mungkin akan langsung terbunuh tanpa memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Bahkan yang kuat dalam daftar suci tidak berani bergerak, apalagi yang kuat di iblis lain di level lain. Tiba-tiba, ratusan juta monster kuat di kota Duanyu ditekan dan merangkak di tanah. Meskipun tubuh mereka gemetar, mereka tidak berani mengangkat kepala. Dalam waktu sesingkat itu, ratusan juta pasukan umat manusia terbunuh dengan kuat. Moral seperti pelangi, moral melonjak. Di bawah dampak aura yang menakutkan ini, pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya di kota Duanyu bahkan lebih takut dengan penindasan itu, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Lucuti senjata dan jangan bunuh. Ambil semua harta karun, atau bunuh mereka. Ada suara seperti guntur dari pasukan manusia, dan kemudian seorang pria besar seperti menara besi melangkah keluar, penuh dengan aura pembunuh dan pembunuhan tanpa batas. Dan di belakangnya adalah sekelompok prajurit manusia yang kuat. Orang yang dipimpin adalah Gukai, murid kedua Murongyu. Orang ini sekarang juga menjadi orang kuat dalam daftar orang suci. Dia adalah kapten penjaga di sebelah Murongyu, yang bertanggung jawab langsung kepada Murongyu. Saat ini, dia membawa orang-orang kuat dari tim penjaga dan logistik untuk membersihkan medan perang. Dalam keputusasaan, banyak orang suci mulai menyerahkan ruang penyimpanan mereka dan harta yang mereka kenali. Meskipun mereka enggan, mereka tidak berdaya. Tidak ada yang mau menyerahkan bayi mereka sendiri. Tetapi Gukai dan yang lainnya langsung memeriksa tubuh dan bahkan ingatan mereka. Begitu Anda menemukan bahwa mereka disembunyikan, maka bunuh mereka dengan kuat. Pada awalnya, beberapa orang suci iblis mengira mereka bisa beruntung, jadi mereka menyembunyikan beberapa harta yang paling berharga dan tidak menyerahkannya. Tetapi itu dengan cepat ditemukan oleh orang-orang seperti Gukai dan yang lainnya. Selain Gukai, pikiran ilahi dari mereka yang telah menekan seluruh kota Duanyu juga bekerja sama dengan Gukai dan yang lainnya untuk memeriksa tubuh mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa beruntung. Setelah berurusan dengan beberapa burung awal dan mengetuk gunung untuk mengguncang harimau, orang-orang kemudian tidak berani bersembunyi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, lebih dari 100 juta klan monster yang kuat di kota Broken Yue dijarah. Bahkan, kecuali harta karun di tubuh mereka, semua harta karun di seluruh kota Broken Yue dirampok. Kemampuan pasukan Teran untuk mencari harta karun itu keterlaluan. Tidak peduli seberapa rapat para santo iblis itu terkubur, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dirampok. Bahkan kemudian, di seluruh kota Broken Mountain, kecuali barang-barang yang tidak berharga itu, barang-barang yang nilainya sedikit dirampok oleh pasukan manusia. Sebenarnya, jika Murongyu tidak datang, pasukan Teran mungkin tidak akan dapat mencari dengan begitu bersih. Namun, sekarang berbeda. Di bawah pikiran spiritual Murongyu, harta karun para santo iblis tidak memiliki tempat untuk disembunyikan. Terutama ketika Murongyu menutupinya dengan kekuatan asli alam suci, semuanya muncul di depannya dengan jelas. Setelah mencari harta karun tersebut, mereka yang kuat dalam daftar suci umat manusia mengambil tindakan. Secara langsung menyegel kekuatan semua monster yang kuat, dan menyegelnya di alam orang suci dan orang suci agung. Bahkan mereka yang kuat dalam daftar orang suci cukup beruntung untuk dikendalikan oleh tangan Murongyu sendiri dan menjadi usaha Murongyu. Pada titik ini, ada beberapa orang suci yang lebih kuat dalam umat manusia. Dan jika umat manusia di setiap kota diserang untuk menambahkan beberapa pembangkit tenaga listrik daftar suci, setelah semua monster ditangkap, maka budak tingkat pembangkit tenaga listrik daftar suci milik Murongyu pasti akan mencapai jumlah yang mengerikan. Setelah mengusir semua monster kuat ke sudut kota Broken Yue, dan secara acak mengirim beberapa manusia kuat untuk berjaga, Murongyu mulai membangun formasi teleportasi. Kekuatan orang-orang itu disegel, bahkan jika seorang bijak kuno menjaganya, itu tidak akan terjadi. Menyiapkan formasi teleportasi hanyalah angin sepoi-sepoi bagi Murongyu saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Murongyu membangun ratusan formasi teleportasi besar, menghubungkan 108 subkemudi aliansi ras manusia. Hasilnya, pasukan aliansi ras manusia terus-menerus ditransmisikan melalui susunan teleportasi. Dalam semalam, puluhan miliar pembangkit tenaga listrik menetap di kota Duanyu ras iblis. Kota Broken Yue telah menjadi pemberhentian pertama umat manusia untuk melawan ras monster. Puluhan miliar pasukan telah dibagi menjadi tim, skuadron, dan brigade yang tak terhitung jumlahnya. Namun, brigade-brigade ini tunduk pada yurisdiksi brigade sebelumnya. Keesokan harinya, ada 100 tim ras manusia, yang masing-masing memimpin miliaran pembangkit tenaga listrik ras manusia, untuk berangkat dari kota Yuecheng, bergegas ke segala arah seperti gelombang pasang. 100 brigade, masing-masing brigade bertanggung jawab atas satu arah, untuk maju, dengan cepat menduduki kota-kota besar ras monster. Tak terkalahkan di masa lalu, momentumnya seperti bambu yang patah, terus maju. Pasukan Teran benar-benar terlalu kuat, dan bergerak cepat. Setiap kali mereka menduduki sebuah kota, mereka akan merampok semua harta mereka seperti kota Yue yang rusak, dan menyegel semua monster yang kuat. Namun,
mereka tidak membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu, mereka hanya membunuh beberapa monster keras kepala dan orang-orang kuat. Dengan kecepatan ini, baru sebulan kemudian, ketika pasukan ras manusia menduduki 1/10 wilayah ras Yao dapat mengetahui hal ini. Aozu.com. Pada saat ini, tempat yang ditaklukkan oleh pasukan Terran telah menjadi wilayah Terran. Selain meninggalkan sebagian pasukan manusia yang dijaga oleh ras manusia, banyak orang biasa dari ras manusia muncul di kota-kota ini dan mulai mengoperasikan kota-kota ini sebagai rumah mereka sendiri. Bahkan jika dia tahu bahwa ras manusia telah terbunuh, bahkan jika ras iblis adalah ras yang bersatu. Tetapi ketika mereka bereaksi, pasukan manusia telah menaklukkan 1/5 wilayah mereka. Orang suci yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan oleh Murong Yu, dan orang suci iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi tawanan ras manusia. Pada saat ini, ditambah dengan upaya Murong Yu untuk mengendalikan pembangkit tenaga daftar orang suci, pembangkit tenaga daftar orang suci di Liga Ras Manusia telah melampaui 30.000, dan tim ini berkembang pesat secara berdarah. Selain itu, ras manusia memiliki lebih banyak pembangkit tenaga perbaikan biasa dan kekuatan lain yang telah bergabung dengan aliansi ras manusia, menjadi bagian dari aliansi ras manusia, dan terus-menerus memperkuat tim aliansi ras manusia. Termasuk banyak orang kuat dalam daftar orang suci. Pada awalnya, selain mereka yang telah kembali ke aliansi ras manusia, mereka yang berada di lapisan kekacauan tidak bergabung dengan aliansi ras manusia meskipun mereka berada di alam bawah. Karena mereka meremehkannya, oleh karena itu, tidak banyak orang suci yang kuat di aliansi ras manusia kecuali orang suci. Namun sekarang, setelah melihat kekuatan aliansi ras manusia, mereka yang kuat dalam daftar suci akhirnya menyadari sesuatu dan mulai bergabung dengan aliansi ras manusia. Pada awalnya, beberapa orang kuat dalam daftar suci secara alami tidak benar-benar ingin bergabung dengan aliansi ras manusia. Mereka hanya ingin istana kekaisaran bergabung dengan aliansi ras manusia terlebih dahulu, dan kemudian mengendalikan aliansi ras manusia. Namun, tidak perlu bagi Murong Yu untuk mengambil tindakan sama sekali. Ketika Xiang yang meledakkan kekuatannya yang mengerikan, mereka yang kuat dalam daftar suci akan jujur. Kekuatan Xiang yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik kedua dan pertama dalam daftar suci. Berapa banyak lawannya yang berada di dunia suci. Namun, meskipun kekuatan manusia semakin banyak, kecepatan kemajuannya tidak meningkat. Karena saat ini, Yaozu sudah bereaksi, dan pasangan pasukan Yaozu juga telah menarik diri ke garis depan dan menghadapi pasukan manusia. Namun, kali ini Murong Yu bertekad untuk menyatukan alam suci. Oleh karena itu, ketika pasukan monster datang, ia melaksanakan tindakan pemenggalan kepala. Dengan tindakan Xiang Yang, mereka dengan paksa memenggal kepala para pemimpin mereka dan beberapa pembangkit tenaga listrik daftar suci mereka. Ketika berita tentang terbunuhnya pemimpin dan orang-orang kuat dari daftar suci menyebar dari pasukan ras manusia dan ras monster, moral pasukan monster rendah, dan mereka semua tulus dan ketakutan, tidak dapat melanjutkan perang. Moral ras manusia adalah untuk terus bangkit, dan bergerak maju dengan berani. Kemanapun pasukan telah berlalu, itu tak terkalahkan. Ada banyak pembangkit tenaga peringkat suci seperti halnya dari klan monster, dan tidak ada dari mereka yang menjadi lawan Murong Yu dan Xiang Yang. Bahkan pada akhirnya, pembangkit tenaga daftar suci klan iblis bahkan tidak berani muncul. Karena orang-orang yang datang entah dipenggal atau dikendalikan oleh Murong Yu. Bahkan mereka yang bisa melarikan diri secara kebetulan terluka parah. Dalam setengah tahun, lebih dari separuh wilayah ras monster telah ditaklukkan oleh pasukan manusia. Menjadi bagian dari wilayah Terran. Pada saat ini, kecepatan pasukan ras manusia semakin cepat dan semakin cepat. Karena Yaozu tidak memiliki pikiran untuk melawan sama sekali. Bahkan pasukan yang dengan enggan terorganisir dikalahkan dalam satu pukulan dan tidak dapat dilawan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Yaozu akan ditaklukkan. Tidak mungkin, siapa yang membuat Yaozu tidak sebanding dengan kekuatan Murong Yu dan Xiang Yang. Saat ini, selain yang kuat dalam daftar suci, hanya yang kuat dengan yang kedua dan pertama dalam daftar suci yang dapat menandingi Murong Yu dan Xiang Yang. Namun, kedua orang ini tidak pernah muncul. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka dari ras monster atau dari ras suci. Atau apakah mereka hanya kekuatan ras manusia. Berita itu menyebar, mengejutkan dunia. Ras manusia secara alami bersorak, tetapi ras suci terkejut dan mulai menimbun tentara di perbatasan pagi-pagi sekali. Mereka semua tahu bahwa selama ras manusia menaklukkan ras monster, mereka akan mengarahkan senjata mereka untuk menghadapinya. Lagi pula, dibandingkan dengan ras monster, ras suci mereka lebih mengancam ras manusia, dan hati ras yang mati tidak pernah mati. Alasan mengapa ras manusia berurusan dengan ras monster terlebih dahulu adalah karena ras monster relatif lebih lemah daripada ras suci. Pada saat ini, markas besar aliansi besar orang suci. Di sini berkumpul semua pusat kekuatan inti dari aliansi klan Sein, dan ras-ras kuat dalam klan Sein muncul di sini. Kita harus menyelamatkan ras monster, tetapi kita harus menyelamatkannya pada kesempatan terbaik. Seorang pria kuat di aliansi ras Sein berkata sambil mencibir. Kekuatan Murong Yu terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan duduk tegak. Itu akan mengancam ras suci kita di masa depan.
Seorang pemimpin suci berkata dengan suara yang dalam. Hanya mengandalkan Murongyu, klan suci kita bukanlah ras monster. Jika kita menyerbu, kita langsung membunuh Murongyu. Namun, Murongyu menghancurkan ras monster, sehingga perlawanan klan suci kita untuk menyatukan alam suci menjadi sedikit lebih kecil. Oleh karena itu, saya sarankan pada saat-saat terakhir, ras suci kita akan mengirim pasukan untuk menyelamatkan sisa-sisa ras iblis. Sambil menyelamatkan mereka, kita juga akan mengendalikan mereka untuk kita gunakan. Dan ras iblis pada saat itu, sisanya adalah semua elit mereka, itu adalah kekuatan yang kuat. Yao Zu dikalahkan, mengalahkan, tentara Teran tidak dapat dihentikan. Karena perang sebenarnya mengincar pembangkit tenaga listrik kelas atas. Untuk pihak Yao Zu, meskipun ada banyak orang kuat di daftar suci, tidak banyak orang di 10 besar dalam daftar suci. Tidak ada 3 orang teratas dalam daftar suci. Tentu saja, ini adalah situasi di mana yang pertama dan kedua dari daftar suci belum muncul. Tidak termasuk keduanya, 10 pembangkit tenaga listrik teratas Yao Zu sedikit dan jarang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, itu tidak cukup bagi Murongyu dan Xiang Yang untuk menjadi menakutkan seperti itu. Bagaimanapun, kedua orang yang kejam ini sebanding dengan keberadaan pertama dan kedua dari daftar suci. Bagaimana dengan Hetap? Siapa lawan mereka? Faktanya, tidak banyak orang yang dapat mengalahkan Murongyu Xiang Yang bahkan dalam pertarungan kelompok. Orang Xiang Yang ini adalah binatang buas kuno, dan kekuatannya mengerikan, yang benar-benar keterlaluan. Pada awalnya, semua orang kuat di 6 tempat suci umat manusia, yang mengorbankan banyak senjata tertinggi, hampir ditampar sampai mati olehnya. Bisakah Anda bayangkan betapa mengerikan kekuatannya? Namun, karena Xiang Yang kuat, Murongyu dapat dengan mudah menekannya. Oleh karena itu, kekuatan Murongyu bahkan lebih mengerikan. Selama perang, Murongyu tidak perlu melakukan apapun, dan Xiang Yang selalu menjadi garda depan, merajalela di wilayah klan monster. Bahkan kemudian, Xiang Yang bahkan mengorganisasi tim komando yang terdiri dari semua anggota terkuat dari daftar orang suci, dan bola-balik di wilayah Yao Zu. Kemanapun dia pergi, ayam dan anjing gelisah. Satu-satunya tugas tim penyerang ini adalah menjarah dan membunuh yang kuat di daftar orang suci. Tanpa mencapai suatu tempat, dengan kekuatan komando yang mengerikan, dia langsung menguasai tempat itu. Kemudian secara paksa merampas semua sumber daya mereka. Jika Anda menghadapi perlawanan, bunuh saja. Tentu saja, ini untuk orang suci biasa. Jika mereka ingin menjadi kuat dalam daftar suci klan iblis, jika mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bergegas untuk mendapatkan pukulan berat. Menyerah dan tidak membunuh. Kalau tidak, mari kita bunuh. Di tempat di mana tim penyerang bersilangan, semua pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis menghindar satu demi satu, karena tidak ada yang menjadi lawan dari tim penyerang ini. Tapi tim penyerang ini benar-benar menarik. Kemanapun dia pergi, masih ada pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis yang jatuh terus-menerus. Tentu saja, ada juga pembangkit tenaga listrik klan iblis yang menyerah. Orang-orang ini semua dikendalikan. Kemudian, anggota tim komando ini hampir 2 kali lipat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat, dan ras monster menjadi semakin menakutkan. 2 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, ras monster dipaksa bersembunyi di wilayah terakhir oleh pasukan manusia, kurang dari 1% dari wilayah biasanya. Pada saat ini, pembangkit tenaga daftar suci ras iblis hampir habis. Beberapa melarikan diri, sementara yang lain tidak berani muncul sama sekali. Tetapi lebih banyak yang terbunuh dan menyerah oleh ras manusia. Gunung Iblis Surgawi, lokasi Istana Iblis Surgawi. Istana Iblis Surgawi adalah sekte terbesar dari ras iblis, dan mengendalikan hampir seluruh ras iblis. Hampir semua pembangkit tenaga klan iblis, tidak peduli ras apa mereka, harus mematuhi pengiriman Istana Iblis Surgawi. Pada saat ini, ada lusinan ahli berwajah sedih yang duduk di Istana Iblis Surgawi. Masing-masing adalah keberadaan daftar suci. Itu adalah orang kuat terakhir dari daftar suci di Istana Iblis Surgawi. Namun, orang-orang ini sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan wajah mereka muram. Karena sekarang Yao Zu hampir mendekati kepunahan. Pasukan Teran sedang bergegas. Dengan kekuatan Istana Iblis Langit saat ini, mustahil untuk melawan umat manusia yang telah melampaui daftar suci 40.000. Begitu pasukan Teran lewat, Istana Iblis Langit mereka akan hancur menjadi debu. Lebih baik meminta bantuan dari para santo. Seorang pemimpin santo tiba-tiba berkata dengan enggan. Mendengar itu, semua orang tiba-tiba melihat sebuah mobil, tetapi mata mereka segera meredup. Meminta bantuan dari para santo, bukan berarti mereka tidak memikirkan cara ini. Tetapi apakah santo adalah lampu hemat bahan bakar? Alasan mengapa ras manusia menyerang ras monster kali ini sepenuhnya karena kerja sama mereka dengan ras santo untuk menyerang ras manusia terakhir kali. Jika tidak ada hal seperti itu, bagaimana mungkin ras manusia menyerang ras monster mereka? Memulai perang. Pada saat itu, ketika ras monster dan ras santo bersatu, mereka telah membentuk aliansi, dan satu pihak mengalami kesulitan dan semua pihak mendukungnya. Tetapi melihat bahwa klan monster akan dimusnahkan, apakah klan santo berencana untuk mengirim pasukan? Tidak, banyak ahli daftar suci klan iblis memahami bahwa klan suci telah menunggu kesempatan ini.
Yang menunggu adalah inisiatif Yaozu mereka untuk meminta bantuan. Pada saat itu, ras suci dapat menganggap remeh ras monster. Kemudian, pasukan monster menekan wilayah tersebut dan langsung merebut wilayah monster dari pasukan manusia, dan kemudian menghancurkan ras manusia untuk menyatukan dunia suci. Menyatukan alam suci, apakah itu ras suci, ras manusia atau ras monster mereka, memiliki ide ini. Dengan kata lain, hubungan antara ras suci, ras monster, dan ras manusia selalu menjadi musuh. Membentuk aliansi hanyalah dengan menghancurkan salah satu dari tiga pihak terlebih dahulu, dan kemudian bertarung bersama. Kau tidak bisa meminta bantuan dari ras suci. Kalau tidak, ras monster kita akan benar-benar musnah. Seorang pemimpin bijak yang kuat segera berkata dengan suara yang dalam, dengan tegas tidak setuju untuk meminta bantuan dari ras suci. Sekarang, selain ras suci yang bisa menyelamatkan kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan ras suci kita? Meminta ras suci mungkin masih memiliki jejak kehidupan bagi ras monster kita, tetapi jika kita tidak meminta bantuan, ras monster kita niscaya akan mati. Orang itu menggeram pelan, matanya hampir menyemburkan api. Tidak, tiba-tiba, terjadi pertengkaran di Istana Iblis Surgawi, masing-masing memegang pendapatnya sendiri, tidak lebih dari terpecah menjadi dua pihak. Satu pihak tidak setuju untuk mencari bantuan dari ras suci, sementara yang lain menyarankan untuk mencari bantuan dari ras suci. Auzu.com dan orang-orang di kedua belah pihak serupa, jadi tidak ada keputusan yang dapat diambil dalam sekejap. Baiklah, berhenti berdebat, meminta bantuan juga mati, dan tidak meminta bantuan juga mati. Sekarang aku punya cara untuk menyelamatkan ras monster kita. Kepala istana dari Istana Iblis Surgawi, yang telah duduk di kursi utama, terdiam saat ini. Katanya, begitu suara itu keluar, aula segera menjadi sunyi. Seketika, semua mata terpusat pada kepala istana dari Istana Iblis Surgawi. Bahkan, seorang ahli daftar orang suci yang tidak sabar tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, kepala istana. Apa metodenya? Wajah semua orang penasaran, dan mereka semua ingin tahu jawabannya. Kepala istana dari Istana Iblis Langit mengarahkan jarinya ke langit, dan kemudian tidak berbicara. Melihat penampilannya, banyak orang suci yang kuat di aula yang belum bereaksi tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Saya tidak tahu apa ide utama dari Istana Iblis Surgawi. Tiba-tiba, seorang pria kuat dalam daftar orang suci tampaknya bereaksi dengan ekspresi ngeri. Kepala istana, bukankah Anda mengatakan bahwa kita adalah yang tertinggi dari ras monster? Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut, dan semua orang saling memandang dengan takjub. Meskipun ini adalah zaman ketika yang tertinggi belum lahir, mereka semua tahu bahwa yang tertinggi dari ras monster mereka sebenarnya masih ada. Tetapi saya tidak tahu mengapa, yang tertinggi tidak dapat muncul di alam suci, apalagi berpartisipasi dalam pertempuran antara kekuatan alam suci. Jika tidak, pasti ada malapetaka. Oleh karena itu, bahkan ras monster mereka akan binasa. Tak satu pun dari mereka berpikir untuk menyewa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka tahu bahwa yang tertinggi tidak akan lahir dengan mudah, bahkan jika mereka diundang, yang tertinggi mungkin tidak dapat membantu. Tetapi sekarang setelah kepala istana dari Istana Iblis Surgawi mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, masing-masing dari mereka terkejut. Kepala istana, apakah ini baik-baik saja? Seorang pemimpin suci berkata dengan sedikit kegembiraan. Jika pemimpin tertinggi ras monster mereka benar-benar bergerak, jangan bicara tentang memukul mundur pasukan ras manusia. Bahkan menghancurkan ras manusia dan ras suci, menyatukan dunia suci bukanlah hal yang mustahil. Kepala istana dari Istana Setan Langit mengangguk dengan sungguh-sungguh, apakah itu berhasil atau tidak, mereka semua harus mencobanya. Jika tidak, ras monster mereka pasti akan binasa. Sehari kemudian, penguasa istana dari Istana Setan Surgawi mengumpulkan lebih dari 100 peringkat suci klan iblis yang kuat yang dapat ditemukan sekarang. Di aula utama Istana Setan Langit, semua orang berlutut bersama dan mulai menggunakan tembakan pertama khusus untuk memanggil pemimpin iblis mereka. Metode pemanggilan pemimpin tertinggi ini tidak hanya tersedia untuk ras monster, tetapi juga untuk ras suci dan ras manusia, tetapi metode pemanggilannya berbeda, tetapi efeknya sama. Yang Maha Tinggi Changlang, mohon terimalah panggilan paling saleh dari keturunanmu. Semua orang di ras monster berdoa dengan suara bulat, memanggil Yang Maha Tinggi Changlang, salah satu dari dua primata ras monster. Adapun mengapa itu adalah Yang Maha Tinggi Changlang dan bukan Yang Maha Tinggi lainnya. Ini terkait erat dengan sifat Maha Tinggi. Mengapa Yang Maha Tinggi Changlang kejam, haus darah, dan terutama membenci umat manusia. Oleh karena itu, paling tepat untuk memanggilnya. Ketika semua orang dari ras monster memanggil Yang Maha Tinggi Serigala Biru. Di benua ekstrateritorial, seekor serigala abu-abu yang besar dan tak tertandingi merangkak di puncak yang tinggi ke dalam kekacauan yang tak berujung, menelan esensi dari kekacauan yang tak berujung. Tiba-tiba, mata tertutup Changlang Zizun tiba-tiba terbuka. Dua roh melesat keluar dari matanya. Dengan ledakan, gunung di depannya yang dipadatkan oleh kekuatan kekacauan yang tak tertandingi dihantam oleh dua sinar cahaya ini dan berubah menjadi debu. Sialan, beraninya kau membangunkanku. Saat itu, mereka seharusnya tidak memberi mereka kemampuan untuk memanggilku. Jejak kejengkelan melintas di mata Supreme Changlang. Baru saja,
dia benar-benar merasakan panggilan seorang suci dari ras iblis dunia suci. Bagi Changlang Supreme, ras monster di dunia suci tidaklah penting, yang terpenting adalah dirinya sendiri. Yang paling kurang darinya sekarang adalah waktu. Jika dia tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi, dia tidak akan berani memasuki siklus reinkarnasi. Tetapi jika Anda tidak dapat melewati reinkarnasi, Anda mungkin jatuh bersama jatuhnya dunia suci di masa depan. Pada saat yang sama tidak senang, Changlang Supreme adalah ledakan kemarahan lainnya. Karena dia telah mengetahui tentang situasi di alam suci, manusia sialan, berani menghancurkan ras monsterku. Sialan, Changlang Supreme mengumpat dengan marah, lalu sosoknya yang besar yang melintasi langit menyusut dengan cepat. Setelah menyusut menjadi seukuran serigala abu-abu biasa, dia mendongak ke langit dan mengeluarkan lolongan serigala. Kemudian dia menendang kakinya, dan saat berikutnya dia menghantam kehampaan, salah satu ujungnya tenggelam ke kedalaman kehampaan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, Changwolf Supreme sudah muncul di lautan darah yang sangat besar di luar wilayah itu. Di sini, darah mengguncang langit, dan bau darah yang sangat kuat terus keluar, yang sangat menyengat. Sialan Suetao Supreme, Lord Wolf benci datang ke tempat ini di mana burung tidak buang air. Changlang melangkah keluar dari kehampaan, pertama-tama melirik lautan darah yang tak berujung, dan kemudian berkata dengan tidak nyaman. Mesum, tidak ada yang memintamu untuk datang ke sini, apa yang kamu lakukan di sini? Sebuah suara acuh tak acuh keluar dari lautan darah yang tak berujung. Kemudian darah di lautan darah bergulung kencang, dan akhirnya perlahan membentuk raksasa berwarna darah. Orang ini adalah Suetao Supreme, salah satu dari dua Supremes dari monster Rache. Changlang Supreme, gelombang darah tertinggi.